Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Nur Naila Sari, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Nah, di sini aku akan membahas salah satu materi yang ada di praktikum metode kuantitatif bisnis, yaitu regresi linear berganda uji asumsi klasik. Nah, pada regresi linear berganda uji asumsi klasik terdapat beberapa uji yang dibahas. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua autokorelasi, yang ketiga multikolinearitas, dan yang keempat heteroskedastisitas. Kita akan melakukannya menggunakan SPSS. Nah, ini sudah ada data kita di sini. Lalu pada variabel view, X1 diberi label dengan harga pupuk, X2 diberi label dengan curah hujan, lalu X3 diberi label dengan tenaga kerja, dan Y diberi label dengan produksi jagung. Lalu kita kembali lagi ke data view. Untuk mengetahui hasil dari uji normalitas dan yang lainnya, kita klik analyze, lalu regression, linear. Nah, X1, X2, dan X3 kita masukkan ke dalam independen, sedangkan Y kita masukkan ke dalam tabel dependen. Lalu klik save, unstandardized, lalu continue. Nah, untuk autokorelasi kita klik statistik, lalu Durbin-Watson. Lalu untuk menghasilkan multikolinearitas kita centang collinearity diagnostik, lalu deskriptif, continue. Lalu untuk heteroskedastisitas kita klik plot. Nah, lalu spread kita masukkan ke dalam X, lalu series ID kita masukkan ke Y. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot, continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul res 1 atau residual 1. Lalu untuk menyempurnakan uji normalitas, kita klik analyze, descriptive statistik, explore. Lalu yang residual tadi kita masukkan ke dependent list. Klik plots, kita klik normality plot with test. Lalu continue dan oke. Ini hasilnya. Nah, karena uji kita belum selesai, kita kembali ke data awal kita tadi. Setelah itu kita menyempurnakan uji dari heteroskedastisitas. Kita klik transform, compute variable, lalu kita pijit arithmetic, lalu ABS. Nah, kita masukkan residual ke dalamnya. Lalu target variabel kita buat ABS underscore res. Lalu kita klik OK. Output di sini sudah bertambah. Kita belum menyelesaikan ujinya, maka kita kembali lagi ke data awal kita. Nah, setelahnya akan muncul data baru yaitu ABS res. Lalu langkah terakhirnya kita klik analyze, regression, linear. Lalu dependennya kita ganti dengan ABS res. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan data dari hasil uji yang kita lakukan tadi. Sekarang kita akan melakukan interpretasi dari tabel yang digunakan dalam masing-masing uji. Pada uji normalitas, kita menggunakan Shapiro Wheel karena data kita hanya berjumlah 50. Jadi, kapan digunakan Kolmogorov? Ketika data kita lebih dari 50. Nah, di sini apabila nilai C kita lebih dari 0,05, data berdistribusi secara normal. Namun, jika nilai C kita kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi secara normal. Nilai signifikan kita di sini sebesar 0,037. Artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga data residualnya tidak berdistribusi normal. Selain itu, pada uji Kolmogorov-Smirnov itu sebesar 0,042 yang menguatkan bahwa data kita tidak berdistribusi secara normal. Lalu berdasarkan PP plot terlihat bahwa titik-titik cenderung mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, secara statistik data dinyatakan tidak berdistribusi normal, namun secara visual mendekati normal. Lalu untuk uji autokorelasi kita menggunakan tabel model summary. Nah, pada tabel model summary ini kita lihat nilai Durbin-Watsonnya itu sebesar 1,638.
dengan jumlah variabel independennya 3 dan jumlah sampelnya itu ada 50. Pada tingkat signifikan 0,05, nilai DL-nya itu sebesar 1,4206 dan nilai DU sebesar 1,6739, yang artinya nilai D itu berada di antara DL dan DU. Maka diketahui hasilnya itu uji autokorelasi berada pada daerah ragu-ragu atau inkonklusif, sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti terjadi autokorelasi atau tidak dalam model regresi. Maka dari itu diperlukan uji tambahan atau pendekatan lain untuk memastikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model. Uji multikolinearitas kita menggunakan tabel koefisien. Nah, di situ kita lihat nilai toleransi untuk variabel X1 sebesar 0,954, X2 sebesar 0,988, dan X3 sebesar 0,952, yang seluruhnya itu lebih besar dari 0,10. Nah, selain itu, nilai variance invention faktornya masing-masing variabel adalah 1,048, 1,012, dan 1,051, yang seluruhnya lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga asumsi multikolinearitas telah terpenuhi. Nah, lalu untuk uji heteroskedastisitas, kita menggunakan metode scatter plot. Di sini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga secara visual tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Namun berdasarkan hasil uji Gleiser pada tabel koefisien tadi, diketahui bahwa terdapat variabel independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, yaitu variabel curah hujan dengan jumlah 0,013 dan tenaga kerja 0,0000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi masih mengalami gejala atau tidak bebas heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik heteroskedastisitas belum terpenuhi. Nah, itu tadi beberapa interpretasi atau penjelasan dari masing-masing uji yang kita gunakan.